Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Septiawan Aji Pradana. Kita lanjutin lagi ya teman-teman ya dalam pembuatan aplikasi pencatatan uang keuangan ini seperti itu. Di video sebelumnya kita sudah bisa membuat CRUD ini ya teman-teman ya, CRUD kategori. Misal kita udah bisa save, udah bisa filter kalau dia expense ataupun dia income seperti itu. Ini udah bisa. Saatnya sekarang kita bikin di yang bagian tambah transaksi teman-teman. Nah, di tambah transaksi ini nanti kita akan insert ke tabel ke model transaction teman-teman. Di sini ada jumlah, kemudian ada transaksi ini, jenis transaksinya, kategorinya. Kategorinya itu sesuai dengan yang akan kita ambil di sini teman-teman. Contoh nih, ini ada makan, itu sedekah. Oke, kemudian misalnya income-nya itu ada gaji bulanan. Yang sudah kita input kemarin nih, gaji bulanan. Nah, di video sebelumnya di sini saya sudah nulisin kategori, tapi di video ini kosong karena saya pakai emulator teman-teman. Jadi kalau ngidupin emulator lagi, datanya hilang lagi. Seperti itu. Misal nih freelance. Nah, nanti itu harapannya di ketika tambah transaksi kita milih nih, kalau di expense maka yang tampil di sini tuh yang tadi tuh kategori-kategori yang kita tulis di expense, yaitu makan dan sedekah. Kemudian kalau di income kita klik income, di sini nanti munculnya itu gaji bulanan dan freelance seperti itu teman-teman ya. Kita mulai. Nah, di sini kemarin kan sudah kita membuat tampilan user interface-nya. Nah, di sini kita kurang satu lagi teman-teman, yaitu name di sini ya. Ini kan amount di sini, kemudian transaksi ID di sini. Nah, enter date-nya itu masuk ke transaction date seperti itu. Nah, di sini name-nya itu belum. Name-nya itu kita tambahin aja dulu teman-teman ya. Di transaction page kita tambahkan di paling di bawah. Kita copy aja yang dari amount nih. Amount mana amount? Ini ya, kita copy aja dia untuk di bagian paling bawah. Oke, di sini kita tambah size box dulu teman-teman biar ada jaraknya. Jadi di sini nanti itu ada name itu akan berisi kayak deskripsi ya teman-teman ya, seperti itu. Height-nya kita 10 ya. Kita tambahkan text form field-nya, copy paste aja ya teman-teman ya, dari yang amount ini kita di sini nambahin tapi bukan amount. Kayak misal detail lah atau deskripsi. Detail aja wes. Detail tapi inputnya bukan number. Inputnya biasa. Kita refresh. Oke, udah ada detail. Oke, sip. Ini udah detail. Detailnya udah ada. Oke, kita back dulu teman-teman. Back, masuk. Oke, udah ada amount, interdate dan detail. Sip, kita buat untuk controllernya dulu teman-teman. Nah, di sini kan kita kemarin udah bikin yang date controller ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bikin yang untuk bikin untuk text editing controller untuk yang amount controller. Text editing controller. Copy paste aja deh. Kita copy paste yang ke bawah untuk yang detail. Nah, detail ini nanti masuknya ke name ya teman-teman ya. Nah, di sini nggak apa-apa, kita kemarin udah bikin di database-nya name ya, nggak apa-apa lah. Nanti detail ini masuk ke name. Sip, udah. Kita masukin nih yang amount controller itu masuknya ke amount controller di sini nih. Di text form field kita masukkan parameter namanya controller. Sip, controller udah ada, kita masukkan amount controller. Sip, kemudian di date controller mana nih? Date controllernya, date controller ini dipakai nggak? Oh, ada nih. Oh, ini teman-teman. Ini text form field aja nih. Oke, text form field ya, jangan text field. Biar disamain aja. Kemudian detailnya itu juga masuk detail controller ya teman-teman ya. Di sini yang kolom section detail kita masukin controller, detail controller. Sip. Nah, saat ini nanti ketika diklik tombol save, kita akan membuat fungsi
insert teman-teman ke dalam si tabel transaksi. Kita coba ya. Nah, sebelumnya nih kita mau coba cek dulu nih ketika diklik save. Kita coba print dulu misalnya amount. Kita mau ngecek isi amount-nya ini berisi enggak. Berarti di sini ada amount controller text ya. Ini biar kita ngecek dulu teman-teman ya. Ada isinya enggak. Amount controller ini text to string. Apa? Pink enggak merah, kita coba dulu amount controller, kemudian apa lagi? Enter date date ya. Date, kemudian di sini bukan amount controller dong. Apa namanya? Date controller. Kemudian di sini apa tadi? Detail controller. Detail. Kita coba dulu ini berisi enggak gitu ya. Oke. Yes, kita coba run. Oke. Kita coba amount controllernya 20.000, kemudian enter date-nya itu hari ini 9 November. Detailnya makan siang. Sip, klik save. Tuh. Muncul. Mana? Ada ke atas. Muncul semua ya teman-teman ya. Maunya 20.000, date-nya segini, makan siang. Oke, berarti saatnya kita bikin fungsi untuk melakukan insert. Nah, seperti yang di kategori itu, fungsi insert ini kita buat aja langsung di ininya ya teman-teman ya. Di mananya? Di transaction page-nya. Jadi kita bikin fungsi namanya insert. Oke, nggak apa-apa, saya lihat dulu nih biar agak lupa-lupa. Feature void ya, nggak usah pakai void, pakai feature insert. Nah, insert ini oke, sip. Berarti yang pertama kita akan masukkan namanya string apa nih, string amount kan integer ya, amount. Kemudian string date, time itu date. Kemudian detail itu kita string ya, string name detail lah biar enggak ini. Kemudian ada ini teman-teman, apa kategorinya. Tapi sebelum, nggak apa-apa deh, kita tulis dulu. Ini adalah kategori ID. Oke, kita tulis aja dulu. Ada yang satu kelupaan nih, yang satu belum. Dah, ini biarin kayak gini dulu. Function insert feature dynamic asing. Oke. Nah, ini kita kosongin dulu aja. Ini di sini akan ada insert ke database. Nah, ada ini teman-teman yang tadi kita sudah rancang nih. Jadi kalau dia kita geser-geser ini harusnya berubah ya kan, kita sesuai dengan tipenya, dia income atau expense. Nah, caranya adalah kita panggil function ini teman-teman, yang list kategori. Oke, list kategori. Nah, ini list kategori kita panggil juga di sini. Kita panggil juga di transaction page ya. Kita copy ya teman-teman ya, yang ini get all kategori. Yang di kategori page kita copy yang di sini juga nih. Kita bikin di sini, kita copy. Nah, oke, sip. Kategori, control space biar dia mengimport si kategori. Kemudian si database ini kenapa merah? Karena kita belum memasukkan buat kelas variable database, objek database. Oke, kita bikin di sini teman-teman. Final appdb, kemudian appdb sama dengan appdb. Oke, kita buat di sini. Sip. Nah, bukan appdb di sini ya, database. Biar sesuai dengan di sini. Nah, ini sudah bisa teman-teman. Di sini ada kita mempunyai feature get all kategori. Nah, sekarang saatnya ke sini, yaitu kita coba untuk membuat biar si ini list mapnya teman-teman, listnya ini. Kalau ini kan kita kemarin
mau menulis variable list ini untuk keperluan hardcode ya, untuk membuat user interface-nya. Tapi nanti kita di sini menggunakan function yang langsung query ke database. Nah, di sini kita akan menggunakan namanya feature builder, teman-teman. Untuk melakukan mendapatkan hasil. Itu list, tipenya list kategori. Sip. Buildernya kita menggunakan konteks, kemudian koma, snapshot. Nah, oke, kenapa menggunakan feature builder? Karena ini function untuk query ke database-nya, teman-teman ya. Jadi itu kan ada waktu si sistem untuk melakukan query-nya. Nah, kita menggunakan feature builder itu. Kemudian di sini ada feature-nya apa? Feature-nya adalah kita function panggil function yang ini, get all kategori. Kita panggil get all kategori. Sip. Tipenya apa? Kita hardcode dulu. Tipenya itu nanti akan, ini tipenya 2, ini tipenya 1 ya. Jadi yang expense itu kemarin kita sudah sepakati tipenya 2, kemudian kalau income adalah tipenya 1. Kita hardcode dulu di sini. Oke. Nah, oke, snapshot di sini teman-teman ya, kurung kurawal. Sip, ini koma. Ini kita jangan hilangin dulu yang ini kita jangan hilangin dulu. Nanti ini akan dimasukkan ke dalam si feature builder ini, teman-teman. Oke, di sini ya. Kita buat kondisi dulu. Jadi dia akan menunggu dulu nih si sistem untuk melakukan query ke database-nya. If snapshot connection state sama dengan dia masih menunggu, connection state waiting, nih, maka kita akan tampilkan return center. Kita akan tampilkan loading ya teman-teman, muter-muter itu. Namanya circular progress indicator. Sip. Dia akan muter-muter tuh, akan nampilin kalau dia masih dalam proses melakukan query. Dia akan di sininya ya teman-temannya. Nah, kalau dia udah selesai melakukan query, else kita bikin kondisi lagi. If snapshot has data, ada datanya, maka kalau misalnya dia nggak ada datanya itu entah error ada apa seperti ini teman-teman ya, kita return center. Kita bikin lagi namanya child text ya, no has data, tidak ada data. Oke, sip. Nah, ini kalau misalnya ada error atau apa gagal query nih, dia akan membalikan ini. Kemudian snapshot has data. Oke, setelah itu, nah di has data itu juga ada ini teman-teman, ada kondisi lagi, yaitu bisa kita kasih kondisi misal snapshot data. Nah, dikasih ini ya teman-teman, length. Jadi ketika lengthnya itu lebih dari 0, baru kita tampilkan. Tapi kalau tidak ada nih, berarti kan lengthnya 0 berarti kan nggak ada ya teman-teman ya. Nah, kita kasih kondisi ini juga lagi nih, else tidak ada atau data kosong gitu ya. Jadi dia bisa berhasil melakukan query tapi datanya kosong gitu loh. Nah, kalau yang ada lebih dari 0, kita returnnya ini teman-teman. Nah, yang padding ini kita balik ini. Kita cut ya. Yang padding ini kita cut, dimasukkan ke return ini. Sip. Oke. Titik ganti titik koma. Nah, oke, di sini nih. Ini di sini udah bisa. Oke. Sip. Kita coba dulu ya. Tuh, data kosong. Oke, data kosong ya, data masih kosong. Sip. Get all kategorinya 2 dong. Coba ya. Tuh, kalau 2 ini ada teman-teman. Oke, kita belum ngeprint di sini, kita print dulu di sini nih. Kita print dulu namanya print snapshotnya teman-teman. To string. Nah, apakah muncul? Kita kasih biar ketahuan nih. Apa nih? Oke, biar kita gampang carinya. Sip, coba ya. Apa nih, ini harusnya udah beres nih. Dia udah ada objek-objeknya teman-teman. Kategorinya udah ada. Sip, tinggal kita ya, kita udah bisa query ya. Tinggal nanti di sini kita ubah-ubah nih 2 atau 1-nya. Oke, nggak apa-apa. Untuk awalnya kita 2 dulu ya. Kita akan query yang tipenya 2. Oke, kita coba dulu. Query tadi mana? Ini kita nggak apa-apa biarin. Kemudian di sini itemsnya ini teman-teman, itemsnya yang perlu kita ganti. Itemsnya adalah
list map. Tadi kan itemnya adalah list, kita ganti di sini teman-teman. Kita ganti karena si list ini kan tadi kita berupa string aja ya teman-teman ya, array string. Nah, sedangkan yang di sini kategori itu adalah array objek dari kategori. Nah, makanya kita bikin seperti ini listnya. Ini kita ini kita ubah nih jadi namanya snapshot data. Sip. Snapshot data.map. Nah, yang list ini kita hapus teman-teman. Ya, kita jadi pakai snapshot data map. Oke. Mapnya di sini kita kategori pakai kategorinya ya item lah ya, kita pakai item. Kemudian nah kayak gini, kita di sini tulis. Nah, ini yang bagian bawah ya teman-teman ya. Nah, di sini itemnya ini kita return drop down menu item, pilih kategori teman-teman. Kita tipenya adalah kategori. Nah, tipenya adalah kategori. Kemudian di sini value-nya adalah si item dot id. Kemudian satu lagi apa? Childnya adalah kita pakai teks ya, karena ini teks ya. Kemudian ininya apa? Tulisannya apa? Kita berarti item dot name. Oke. Nah, di sini kita udah bisa. Nah, di sini yang masih kita perlu ubah teman-teman, yaitu adalah kategori. Oke. Ini koma. Nah, ini masih error semua karena memang ininya adalah masih teks-teks semua teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini videonya terjeda, jadi saya juga gak lupa apa yang kemarin terakhir. Nah, ini teman-teman ikuti saja ya. Nanti ketika ini kan kita lagi bikin yang drop down nih. Ketika nanti ini udah jadi, silakan teman-teman pause videonya dan salin codingannya ya teman-teman ya. Oke, ini pakai item. Intinya kan yang kemarin kita bikin UI itu hanya memanfaatkan list berupa string. Nah, saat ini kita akan membuat list yang berupa objek kategori teman-teman. Ini value-nya snapshot data first. Oke, kemudian snapshot map data. Oke, ini item. Oke, nah kemudian on change-nya ini bukan string atau string value tapi kategori. Oke, kategori value. Nah, oke, kita coba dulu ya teman-teman ya. Kita coba run dulu. Nanti kalau ini udah jadi, yang ini udah beres, teman-teman silakan pause videonya, kemudian salin codingannya. Oke, transaksi data kosong. Kita coba run lagi nih. Data kosong. Reload, restart. Oh, ini karena emulator saya baru nyalain lagi, dia jadi nol lagi database-nya. Makan. Kemudian apa?
cicilan. Kemudian yang income, gaji bulanan, freelance. Oke, kita coba ke home lagi, nambah makan. Ini udah ya teman-teman ya. Oke, tinggal ini nanti kita switch ini ya. Kita switch ini berarti ini udah muncul ya teman-teman ya, sesuai dengan yang ada di database. Nah, kemudian ketika milih ini teman-teman silakan pause videonya, terus copy yang ini teman-teman, atau ketik yang ini. Di sini maksudnya adalah kita membuat drop down button dengan apa ya? Dengan nanti tipenya itu variabelnya kategori. Kemudian di sini ada value-nya. Yang pertama kita ambil snapshot data ini, tapi yang pertama aja, jadi yang tampil akan yang pertama. Kemudian items-nya ini kita ngambil dari snapshot data, kemudian kita uraikan jadi item ya. Jadi kan dia list kategori, jadi di parsing lah seperti itu, jadi item kategori. Nah, di sini kita memasukkan value-nya adalah item, kemudian yang tampil adalah name-nya. Kalau di sini kita tampilkan ID-nya, berarti nanti di sini munculnya angka teman-teman, gitu. Oke, di sini on change ini yang kita belum isi. Nah, oke ya. Sekarang gini, ini kan dipilih makan, dipilih cicilan, dia belum cicilan. Nah, di sini kita bikin satu variabel teman-teman. Variabel kita namain kategori. Kita bikin kategori, kita namain selected kategori. Oke, selected kategori ini apa? Selected kategori itu berarti ini digunakan untuk ketika nih, jadi selected kategorinya di pas ini mana tadi? Nah, di sini selected kategori itu adalah value. Nah, kemudian kita kan ketika selected kategori ini udah berubah, maka di sini value-nya juga diberubah. Jadi gini, idenya adalah ketika kita mau ke cicilan, pilih cicilan, otomatis kan si selected kategori udah bernilai cicilan. Nah, kita pengen merubah yang value di sini teman-teman biar dia jadi cicilan. Makanya di sini ketika selected kategori sama dengan 0, maka dia akan menampilkan snapshot yang pertama. Ya kan, kalau misalnya dia belum terpilih dong, ketika halaman pertama baru dibuka, selected kategori kan masih belum terpilih ya, makanya dia kasih default adalah ini yang pertama, list kategori yang pertama. Tapi kalau dia udah berisi, maka kita pakainya selected kategori. Coba ya. Oke, harusnya ini kalau udah cicilan, dia akan berubah jadi cicilan. Ini udah. Apa yang error nih? Oke. Makan cicilan. Bentar. On set state-nya set state. Coba tambahkan set state. Bisa nggak ya? Nah, ini dah. Kita cek makan. Cicilan. Oke ya, makan, cicilan. Oke, jadi seperti ini logiknya adalah di sini kita pasang set state-nya. Oke. Nah, sekarang pengennya gini teman-teman, kita merubah ketika income itu di sini adalah gaji bulanan dan apa tadi? Freelance ya. Nah, kalau expense ada cicilan dan makan. Oke, berarti di sini adalah kita pasang variabel tipe teman-teman. Expense switch mana switch? Jadi ini is expense value true is expense. Oke, di sini aja bisa nih. Oke, kita kan. Nah, di sini nih, ini all kategori kan. Jadi gini, jika dia is expense-nya true, maka kalau true kan dia nilainya 2. Nah, kalau misalnya dia bukan expense, berarti nilainya 1 gini. Oke, coba ya. Oke, ini ada error nih. Is expense true 2 kan nggak 1. Get all kategori.
Oh, ada error. Oke, kita kasih variabel satu aja lagi teman-teman. Kita kasih satu variabel lagi di sini. Misal ini 1, coba ya. Kalau 1 di sini harusnya harusnya kan silan dan ini. Oke, gini. Berarti di sini kita bikin di init state switchnya. Kita bikin gini aja. Satu variabel tambahan deh. Integer tipe. Oke ya. Kita ini kasih let aja. Nah, oke ya, jadi tipe ini akan 2 atau 1 itu. Nah, kemudian di init state-nya tambahin init state. Nah, init state-nya kita masukkan tipenya defaultnya 2 ya. Nah, di sini nah, ketika dia dirubah, misal berarti kan is expense-nya true, tipe sama dengan is expense-nya true, berarti is expense pengeluaran, tipenya makanya sama dengan 2, kalau bukan true 1. Nah, tipe ini akan kita masukkan ke variabel ini teman-teman. Oke ya, kita coba it's not been ini ini error nih, tipe kan udah di sini ya, udah inisialisasi nih, tapi dibilangnya bisa tinggal di hot restart aja teman-teman. Nah, set, oke, udah berubah ya teman-teman ya. Tuh, gaji bulanan expense, kayak pilih freelance. Oke, freelance. Ada error. Apa ini? Oh, coba. Apa ya tadi errornya ya? Error nih. Oh, jadi ketika milih selected kategorinya itu nggak ada. Berarti di sini ketika dia berubah, selected kategorinya juga kita nulkan lagi teman-teman. Ya, kita coba ya. Jadi tadi permasalahannya adalah ini apa nih? Hilang apa tadi? Kita undo dulu. Oh ya, sip. Aduh. Tipe. Nah, di sini nih, selected ketika dia milih ulang selected kategorinya, kita bikin nul lagi. Coba ya. Karena udah milih freelance, kemudian ke sini. Nah, kita nul lagi. Jadi tadi errornya gini teman-teman. Misal nih, kita udah milih yang freelance. Klik. Nah, freelance ini kan misal ID-nya 4. Nah, terus kita change nih ke expense. Tadi kan selected kategorinya ID-nya 4, sedangkan di sini tuh ID-nya itu 1, 2, makanya 4-nya itu kan nggak ketemu. Nah, tadi error, makanya ketika di switch ini, selected kategorinya itu kita nulkan lagi, biar di sini, kalau dia nul, di sini, maka yang data yang muncul pertama adalah data yang di sini, makan. Itu kurang lebih kayak gitu tadi errornya. Oke, ini kita udah bisa bikin switch-switchnya, kita tinggal masukkan buat untuk insertnya teman-teman. Ini ya yang tadi kita belum sempat ya untuk insert. Nah, oke, kita bikin insertnya. Kita panggil date time now sama dengan date time .now. Kemudian di sini kita panggil method insert await database into database transaction insert returning, biar kita tahu apa yang berhasil atau enggak. Kita punya transaction section companion. Nah, ini insert
Sip. Namanya ya tanggal name detail ya. Kita panggil name detail. Ini ke bawah aja deh biar gampang dilihatnya. Name detail, kategori ID, kemudian transaction date, itu transaction date berarti pakai date. Oh, di sini kita date ini. Amount created at sama dengan no. Kemudian updated at juga now. Oke. Now. Sip, kita coba nih ke tombol yang save di sini. Ya, ini save di bawah, on press. Kita panggil function insert. Oke, amount-nya adalah amount controller.text. Date-nya adalah kita kayak gini, date time.parse. Kenapa parse? Karena yang dari date controller tadi teman-teman dia adalah tipenya string, makanya kita parse menjadi tipenya datetime. Apa nih? Integer kan dia butuh integer, berarti integer parse. Integer parse tadi apa? Amount controller ya. Amount controller. Sorry. Apa tadi? Amount controller.text. Ini kita copy aja nih. Sip. Oke, tanda kurung. Ini hapus aja ya teman-teman ya. Terus kemudian name detail. Berarti name controller. Apa tadi? Name controller ya? Name detail controller atau name controller? Detail controller.text, kemudian kategori ID kita panggil selected category.id teman-teman. Oke. Ini harusnya udah bisa. Kenapa ini kita pastikan dia tidak nol. Oke, coba ya. Misalnya amount-nya 30.000, makan hari ini tanggal 10, makan siang. Save. Ada error nggak nih? Kita coba errornya di mana nih? Oke, kita coba print yang sini teman-teman. Print row-nya. Row. Kita coba apa? Ini. Kita coba to string. Kita coba seperti ini. Apa ini? Oke, kita coba lagi nih, cancel dulu. Oh, ada error ternyata di sini. Errornya adalah apa ini belum ada ya? Oke, belum ada. Insert. Errornya di mana nih? Text save. Oke, coba hot restart. Kita ulangi. Maunya 30.000, makan hari ini, makan siang. Ada error. Sebentar. 193 selected category. Oh, ini kita belum klik teman-teman. Nah, ini harus klik dulu baru nah ini baru masuk nih ya kan. Jadi karena tadi selected kategorinya belum masuk. Oke, gini aja. Berarti kalau dia belum diklik, kita selected kategori itu dia belum masuk teman-teman. Artinya list dari kategori yang pertama itu dia belum masuk ke selected kategori. Oke, permasalahan tadi kita bisa atasi di sini teman-teman. Jadi ketika lengthnya di sini snapshot lengthnya list kategorinya lebih dari 0, berarti panjangnya lebih dari 0, kita masukkan di sini selected kategori juga teman-teman. Selected kategori sama dengan ini firstnya, array pertamanya itu. Jadi itu
ketika kita tidak, misalnya dia makan kan ada di area pertama tadi kan errornya ketika kita mau ke makan tapi makannya ini nggak diklik loh, dia nggak masuk ke sini, jadi set kategorinya itu masih nul terus, tapi kita bisa atasi dengan seperti ini. Oke, kita coba ya. Oke, ini kita coba tambah, kita misal harga 15.000 makan ya, makannya nggak kita klik, enter date-nya hari ini misalnya cemilan, kita save. Tuh, kita save, dia udah langsung masuk ya. Dia udah langsung masuk nih teman-teman nih. Nih, apa nih? 2 cemilan kategori. Oke, tanpa kita ngeklik. Kalau yang tadi kan kita harus klik dulu nih yang pertama. Oke, dari sini kita udah bisa insert. Kita lanjut ke video selanjutnya.